akhirat. Wa kullu wa'din utawi saben-saben mau'idhah iku la yakunu ora bakal ana apa mau'idhah hakadha ing kaya ikilah mau'idhah hakaza ing kaya ikilah mau'idhah fa huwa maka utawi kullu wa'din saben-saben mau'idhah sing gak kaya ngene jare Imam Al-Ghazali iku wabilun dadi cukup alaman ing atase wong kala kang wis ngucap sapa man wa sami'alan wong sing krungu sapa man. Kalau mau'idhah isinya tidak seperti itu, maka itu sebenarnya menjadi ujian bagi yang berbicara dan juga bagi yang mendengarkan. Artinya itu akan menjadi cobaan atau musibah baik bagi yang berbicara atau bagi yang mendengarkan. Balqila balik dan ketika ake utawa den sebutne innahu satamene kullu wa'dhin iku ghaulun dadi momok. Ghaulun itu artinya setan. Ghaulun dadi momok wasyaitonun lan setan. Yadhabu kang mengoake apa setan utawa wa'dhin bil khalqi kelawan makhluk anit tariqi saking dalan wa yuhlik saking dalane syariat wa yuhliku lan bakal ngrusak apa setan utawa kullu wa'dhin ing nas. Kalau seperti itu maka sebenarnya mau'idhah itu hanya akan menyelewengkan manusia dari jalan menuju syariat Allah dan akan menghancurkan manusia dari agama yang dimilikinya. Bisa seperti itu. Makanya sampai di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai wulud dan syaitan. Ada kalimat yang menarik nanti. Bahkan nanti mungkin di belakang ya. Saya tadi baca kok soalnya. Tadi baca itu ini fayajibu maka wajib alaihim ing atase nas. Kalau mau'idhah atau ceramah isinya tidak seperti yang tadi dijelaskan, fayajibu maka wajib alaihim ing atase nas utawa manungsa apa ayyafiru yang tolu maku sapa insan utawa nas minhu saking kullu wa'dhin dari mau'idhah itu. Kenapa? li'annama krana sak temene perkara yufsidu kang bisa kang ngrusakake ing man apa hadzal qailu ikilah wong kang ngomong min dinihim saking agamane nas. Karena tak akan terjadi sesuatu yang bisa merusak terhadap agamanya manusia yang mendengarkan omongan tadi. La yastati'u kang ora kuwasa bimithli kelawan padane qail sapa asyaitonu setan, yang artinya adalah setan tidak bisa mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan, tapi lewat tangan-tangan manusia atau lisan-lisan manusia yang tidak bertanggung jawab sanggup mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak demo, diajak berontak, iya, itu pakai lisannya manusia itu, tidak langsung setannya, tidak langsung jinnya. Karena kalau cuma jin itu abot, maka kadang setan itu memanfaatkan orang-orang yang memiliki kemampuan, tapi tujuannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Jadi setan sakjane gak mampu ngejaki wong kanggo demo, ngancurno gereja. Kadang aslinya gak mampu setan mengajak seperti itu. Tapi lewat lisan-lisan manusia yang tidak bertanggung jawab, akhirnya itu juga terjadi. Nah ini fayajibu, makanya ketika mendengar seperti itu mending atuh. Artinya kalau sebuah majelis itu tidak mengajak kita untuk menambah keutuhan dalam bernegara, ya kan? Tidak menambah kita silaturahmi dengan tetangga, tidak mengingatkan kita kepada ibadah kita, mending sama nggak usah melok pengajian sing model kayak ngono, Pak. Jadi ya itu melok pengajian malah ngafir kotonggone, malah ngafirno koncone, aduh malah aduh kalau keluargane, mending metu teko pengajian itu, karena sebenarnya pengajian itu tidak akan membuat sampean semakin dekat kepada Allah, tapi justru akan semakin menjauhkan diri kita dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yo sik diteloki
di internet ya kan. Kemarin itu buktinya ceritanya. Ono sih ngomong iyo, ternyata si akeh sih delok. Pengikutnya yo akeh. Iya kayak gitu. Yo kita mending ndak usah sudah. Yo gak usah komen. Ngomong di internet kayak ngono gak cocok, melok komen. Gak usah sudah tinggalkan. Gak usah dijawab ya wis jatno ae gitu loh. Kecuali sudah ada di depan kita dan sudah merusak apa yang sudah kita harus lakukan, nah itu baru kita hadapi. Duduk yang bagus, ucap melo-melo komen, kono di komen yang malah seneng pak, di sana dapat penghasilan dari itu sama untuk pegelit tok kan seperti itu kan. Diundang ya kan, diundang di kelompok kita, diundang ternyata yo metune clear di kelompok kita, metune panggawe berkuar-kuar. Iya yo ancen wis kaya ngono iku bagian teko panggaweane. Justru kita yang bodoh malah mengikuti ritme yang sedang dia bentuk, karena memang dicarinya kan seperti itu. Karena yo bisa jadi kan tujuannya itu adalah tujuan sekali lagi pendapatan kan? Nah itu jangan seperti itu. Jadi lek majlis itu isinya cuman agar majlis itu dianggap hebat, itu bukan. Itu bagian dari bentuk kelalaian atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman, nah ini juga perlu diperhatikan. Kalau kita tidak mampu, tapi kita melihat ada orang yang mampu, waman utawi sapa wonge kanat kang ono iku lahu kedue teman opo yadun. Yadun itu artinya tangan aslinya. Yadun itu aslinya tangan, arti aslinya itu tangan. Cuman tidak pas kalau diartikan tangan, kemampuan. Nah cuman untuk masalah pemaknaan seperti ini itu ada pendapat ulama salaf dan ulama kholaf. Kalau ulama salaf itu perkiraan sekitar 300 tahun 300 tahun ke atas setelah meninggalnya Kanjeng Nabi. Itu 500 apa 300 tahun ke atas itu ulama salaf. 300 ke bawah itu masuk ulama kholaf atau ulama mutaakhirin. Perbedaannya apa? Perbedaannya dalam salah satunya itu dalam pemaknaan. Jadi kalau dilihat kurun itu 300 tahun setelah Hijriah itu ke atas itu kategorinya ulama salaf. Jadi ngomong ulama salafus soleh kalau dilihat tahun itu perkiraan 300 tahun ke atas. Nah 300 tahun ke bawah 300, 400, 500 terus ke bawah sampai sekarang itu masuk pada kategorinya ulama mutaakhirin. Nah perbedaannya antara ulama salaf dengan ulama mutaakhirin itu apa? Salah satunya pemaknaan yang seperti ini. Yadun itu kan aslinya maknanya tangan. Dan ini terjadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Kalau ulama salaf itu tetap ngerteni tangan. Kalau ulama mutaakhirin itu mengartikan dengan kekuasaan, kemampuan itu dimaknani kayak gitu. Nah itu terjadi pada kalimat ayat-ayat yang musbihat, ayat-ayat yang menyerupakan Allah dengan anggota tubuh manusia. Kayak kalimat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, ya kan? Nah, kalau ulama salaf tetap mengartikan tangan Allah, tapi ulama salaf itu mengartikan tangan Allah tidak pernah memiliki bayangan sama seperti tangannya yang dimiliki oleh manusia. Kan Gusti Allah dua sifat laisa kamitslihi syai'un. Pengertiannya tetap tangan, tapi mereka di dalam hatinya sudah tidak ada penggambaran yang tangan yang dimaksud itu sama seperti tangannya manusia. Jadi tangan Allah berada di atas tangan mereka, enggak koyong ini sudah gambarannya mereka. Jadi keyakinan mereka sudah menghilangkan penyerupaan dengan makhluk. Nah, kalau ulama mutakhirin kan khawatir lek diarteni tangane Gusti Allah ono di tangane makhluk, di dubure tangannya mereka, engko khawatir orang yang mendengarkan memiliki gambaran bahwasanya Allah itu punya tangan, kan khawatir kayak gitu. Akhirnya diartikan dengan kata kekuasaan. Nah, kemudian pertanyaannya mana pekuat, mana lebih bagus atau mana lebih kuat pemaknaannya ulama salaf ataukah ulama mutaakhirin? Ternyata kalau di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, kitab tauhid, itu jawabannya adalah tetap kekuatan pemaknaan yang diartikan oleh ulama salaf. Jadi yadun tetap diartikan tangan.
Cuman yo iku kuwatire lek ulama salaf karuan ngerteni tangan krono keyakinane wis mantep, ilmune wis genep, sehingga ketika mengucapkan tangan tidak ada dalam benak mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Lele ulama mutakhirin kan saya ketar-ketir, makanya arti yadun itu diartikan dengan kekuasaan. Nah di sini ternyata Imam Al-Ghazali menggunakan kata yadun juga. Nah makanya di sini itu diartikan kekuasaan. Jadi waman utawi sapa wong iku kanat kang ono, waman utawi sapa wong iku kanat kang ono iku lahu tetep kedue man apa yadun kekuasaan wa qudratun lan tegese kemampuan yajibu wajib alaihi ing atase man apa ayun zilahu yato manggonake sapa man ing man kanat an manabiril muslimina saking pira-pira mimbare wong muslim. Jadi kalau memang dia memiliki kemampuan, ilmunya itu mumpuni, kasih dia panggung gitu loh. Kasih dia panggung, kasih dia tempat. Wa yamna'u lan yen to nyegah sapa man amma saking perkara yubasiru kang nandangi sapa man ing man. Dan upayakan orang yang memiliki kemampuan ini tidak lagi fokus dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Lek perlu tanggungan wong sing ngene. Tanggungan ben dia fokus adalah untuk biar dia fokus untuk memberikan penjelasan dan memberikan pengajaran. Fa innahu krana sak temene kelakuan iku min jumlati fa innahu krana sak temene kelakuan iku min jumlatil amri setengah saking golongane perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus wa nahyi lan nyegah anil mungkari saking perkara kang mungkar. Lah upaya yang dilakukan memberikan panggung kepada orang yang pantas dan menjamin mereka untuk tetap fokus dengan dakwahnya itu bagian dari bentuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Itu kata Imam Al-Ghazali. Lek ulama kita itu ya rata-rata ya ulama ya megawe dhewe kan gitu. Nah ya keikhlasan. Tapi kalau bisa kata Imam Al-Ghazali itu seperti itu. Biar mereka itu sesuai pada tempatnya sehingga dengan kita menanggung semuanya biar mereka bisa fokus untuk memberikan pendidikan. Itu yang kedua. Jadi yang kedua yang harus diperhatikan, jangan sampai tujuan kita membangun majelis, tujuan kita memberikan ceramah, tujuan kita memberikan dakwah itu hanya pengen dianggap majelis kita adalah majelis yang hebat. Jangan sampai itu yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Lanjut, wasalisu utawi kang kaping telu iku mimma kang setengah saking perkara tadau kang ninggal sapa sira. Jadi yang ketiga adalah bagian dari sesuatu yang harus ditinggalkan. Iku allatu khalito yen to ora kumpul sapa sira al umara ing para penguasa wassalatina lan para ratu wala tarahum lan ora perlu nganggep utawa ningali sira ing umara li anna ru'yatahum krana sak temene ningaline sira ing umara wa mujalasatahum lan ngancane lunggune sira ing umara wa mukhalatahum lan oleh lan kumpule sira ing umara iku afatun bahaya azimatun kang agung. Tuh kalau sudah jadi pendakwah iku rada ado. Walau ibtulita lan lamun den coba sapa sira biya kelawan umara dak ninggalo sapa sira angkah ando saking sira maddahum ing muji maring umara wa sana'ahum lan pujiane umara. Nyapa li annallaha ta'ala krana satemene Gusti Allah taala iku yaghdabu benci utawa bendu sinten Allah idza mudhi'a ing dalem nalikane den puji sapa al-fasiku wong fasik wa dzalimu lan wong zalim. Jadi di sini Imam Al-Ghazali Umar dan Salatin
itu rata-rata kebanyakan masuk pada kategorinya orang-orang yang fasik dan orang-orang yang zalim. Ya jelas tidak semuanya, ini cuma penyebutan karena kebanyakan. Waman utawi sapa wonge iku da'a ngundang waman utawi sapa wonge da'a kang ngundang sapa man lituli baqaihi maring suwine tetepe umara iku faqat ahabba moko teman-teman demen sapa man ayyuk so yen to den maksiati sinten Allah fi ardihi ing dalem bumine Allah. Ini yang jelas yang dimaksud itu adalah umarok dan salatin yang banyak melakukan kefasikan. Artinya umarok dan pejabat dan pemimpin yang tidak amanah. Lek sampean seneng karo pujiane, lek sampean seneng karo pengaleme, itu berarti kita sedang masuk kepada bencinya Allah, kepada kebencian Allah. Kalau sampean suka memuji Umaro, kalau sampean suka memuji Salatin, maksudnya yang jelas yang tidak amanah, itu berarti sedang berarti sedang masuk pada kebencian Allah, karena Allah itu benci orang yang memuji kepada orang yang fasik dan orang yang zalim. Yo lek zalim yo zalim, koruptor yo koruptor. Yo gak usah koruptor aja, maling kan. Iya gak usah koruptor, maling langsung ben jelas sekalian. Gak usah koruptor, maling. Jadi sih gak usah digolek-goleki. Itu kata Imam Malik. Lah iki kalimatnya kayak gitu kok. Karena kalau kita masih merubah-rubah kalimat itu berarti kita sedang menuju kebencian Allah. Lah kalau kita senang dengan mereka berarti kita sedang mengajak orang lain untuk bermaksiat kepada Allah di buminya Allah. Tuh yang ketiga yang perlu dijauhi. Ojo sering-sering kumpul karo umaro. Tapi khilaf ini khilaf, pendapat ini khilaf. Imam Al-Ghazali nyekal sengiki. Sebagian pendapat kalau sekiranya kita tidak bisa membangun sebuah kesejahteraan dan keadilan kecuali dengan seperti itu, maka perlu itu harus dilakukan. Karena ketidakadilan terjadi itu bukan tidak adanya orang yang baik, tapi banyaknya orang baik tapi diam. Nah, ini khilaf, pendapat ini khilaf. Lah Imam Al-Ghazali kan ceritanya Imam Al-Ghazali memang menjauh toh. Ceritanya Imam Al-Ghazali kan memang menjauh sampai uzlah pindah metu kan dari penguasa-penguasa yang penguasa-penguasa zalim. Berbeda dengan Syekh Amin Imam Al-Mawardi, pengarang kitab Sultan Sultan Ahkamus Sultaniyah. Berbeda dengan Imam Mawardi. Imam Mawardi itu dengan pro dengan penguasa. Imam Syafi'i itu pro dengan penguasa. Imam Abu Hanifah itu Imam Ibnu Hanbal itu gak patek pro dengan penguasa. Imam Syafi'i asli ini gak pro, cuman Imam Syafi'i memilih jalan tengah. Jadi gampangannya yo gak nemen-nemen di penguasa, yo gak bentrok-bentrok temen karo penguasa, milih jalan tengah. Lah Imam Ibnu Hanbal itu kan sampai di penjara, tapi di penjaranya Ibnu Hanbal itu dapat salam langsung dari Rasulullah lewat Imam Syafi'i. Yo karena memang tegas. Lah Imam Syafi'i milih jalan tengah, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Karena memang logikanya masuk kalau ini terjadi khilaf. Lah terus misal ditinggal penguasa sing koyo ngono, sapa sing ati ngelingno? Kan ngono kan? Jadi pendapat ini khilaf. Kalau Imam Al-Mawardi, Imam Mawardi pengarang kitab Ahkamus Sultaniyah, saya sudah baca kitabnya dan saya sudah sempat mengutip sebagian kitabnya untuk dijadikan makalah dan presentasi. Beliau pro, lebih mengarah pro, sehingga beliau memberikan kriteria seorang pemimpin yang harus dipilih, termasuk pembahasan tentang masalah khilafah itu di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah itu dibahas.
Ya, tapi pembahasannya tetap tidak ada bentuk konkret kenegaraan yang dianjurkan. Semua itu tetap diserahkan kepada umatnya masing-masing. Jadi pilihan ulama Indonesia dengan negara Indonesia ini itu sudah bagus sudah. Karena tidak ada sistem kenegaraan yang baku yang ada di dalam agama Islam. Tapi nilai-nilai seperti keadilan, kesejahteraan itu adalah sesuatu yang ditekankan di dalam agama Islam. Terserah kalau bentuk negaranya seperti apa. Dan itu bagian dari pembahasan pembahasan khilafah sebenarnya. Jadi pembahasan khilafah, kepemimpinan itu memang seperti itu. Cuman kalau bentuk negaranya itu tidak ada. Tapi keadilan, kesejahteraan itu adalah sesuatu yang ditekankan dalam pembahasan khilafah. Itu ya. Jadi kalau Imam Al-Ghazali milih kayak gini, karena memang dalam sejarahnya Imam Al-Ghazali itu kan sampai uzlah, no? Imam Al-Ghazali itu uzlah. Imam Malik itu antara pro dan tidak, antara pro dan tidak. Beliau milih tengah-tengah. Itu dalam ceritanya pengarangan kitab Al-Muwatta. Itu kan pesanan dari kalau tidak salah pesanan apa gimana itu. Imam Malik tidak mau, tapi Imam Malik tetap mengarang, tapi sesuai dengan idealismenya Imam Malik, tidak mau diatur oleh penguasa Imam Malik. Pokoknya ojo gelem. Anjane kudune penguasa itu ikut kepada orang yang alim, ulama. Bahkan orang yang menjauh dari ulama itu di dalam kitab Nasaihul Ibad ada 3 ujian. Sayati ala ummati kata Rasulullah, sayati ala ummati zaman yafirruna anil ulama wa yafirruna anil fuqaha. Akan datang suatu masa, dalam kitab Nasaihul Ibad itu awal-awal itu dijelaskan sayati ala ummati zaman. Jadi akan datang kepada umatku satu masa di mana yafirruna anil ulama. Jadi yafirruna anil ulama wal fuqaha. Banyak di antara kalangan umat itu jauh dari para ulama dan jauh dari para fuqaha. Dan itu saya rasakan sekarang. Dulu masih saya kecil, orang atim buka dagang itu suwane dek kiai dhisik. Suwane dek kiai, yo golek tanggal jaluk tanggal yo dek kiai, dino apik yo budale dek kiai. Itu dulu. Atim bangun sumur, buka sumur, itu tekone dek kiai. Teko dinone opo, dungone piye, itu tanyanya seperti itu. Nah, tapi kata Rasulullah akan datang suatu masa di mana semua umat itu jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, dari ulama dan orang yang ahli fikih, ahli aturan hukum. Lah dulu itu orang mau nikah itu ngaji hatam sak kitab. Lo kok tahu? Ya karena kakek saya itu didatangi orang yang garang urusan itu, mau buka warung itu ngaji dhisik bab jual beli itu sampai selesai. Biar itu kayak gitu, masih saya kecil itu. Kok tahu? Ya saya tahu. Lewat kakek saya sering seperti itu kok. Didatangi orang cuma mau ngaji ini, habis itu buka. Itu dulu seperti itu. Nah, orang tapi kata kanjeng Nabi sayati ala ummati zamanun yafiruna anil ulama alil fuqaha. Kalau sudah jauh dari para ulama dan para fuqaha, saya bertalihimullahu bi thalathati baliyatin. Maka Allah akan menguji umat itu dengan 3 ujian. Yang pertama, yarfa'ullahu barokatan min kasbihim. Yang pertama Allah akan mencabut keberkahan dari pekerjaan yang sudah ia lakukan. Dia itu penggaweane sugih tapi enggak gawe tentrem keluargane. Itu tandanya yarfa'ullahu barokatan min kasbihim. Gaji saiki itu akeh tapi koyoke entek, panganan sing ate dituku yo tambah larang, yo tambah susah. Gaji itu akeh tapi hiburan semakin banyak, sehingga kadang rezeki itu tidak menjadi berkah manfaat untuk hidup kita, tapi justru akan menjadi sesuatu yang mengajak kita kepada kehidupan yang bermewah-mewah atau berfoya-foya. Itu tandane atau salah satu ujian yang akan diberikan oleh Allah ketika umat itu jauh dari ulama dan jauh dari fuqaha. Itu yang pertama, akan diangkat oleh Allah keberkahan dari setiap pekerjaan yang sudah dilakukan. Gaji untuk UMR sekarang semuanya ditutup, diberikan,
Tapi begitu juga media-media kemaksiatan untuk bisa mengeluarkan gaji yang kita dapatkan itu juga terbuka, sehingga barokah di keluarga itu gak pate ono, barokah di pendidikan juga gak pate ono, sing ono gawe senengane awake dhewe gara-gara kita dapat gaji yang besar. Lah iku keberkahan tanane sing dicoba. Lembian titik tapi yo musolai keramut ketika ada kegiatan banyak yang ikut menyumbang. Sekarang tidak, rata-rata dihabiskan ke tempat rekreasi. Itu tandanya barokah dari pekerjaan sudah dicabut sebagian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang pertama. Ujian yang kedua yang akan diberikan oleh Allah itu adalah sayusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan memberikan pemimpin kepada kaum itu, kepada umat itu, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin sehingga amanah, pemimpin yang hanya sekedar umbar janji. Jadi kita harus introspeksi. Lek untuk pemimpin ini kok gak patean, yuk kita harus introspeksi. Kehidupan kita selama ini tuh seperti apa, gitu loh. Dan yang terakhir adalah hal yang paling ditakutkan adalah saya ruju minat dunya bighairi iman. Jadi akan dikeluarkan oleh Allah dari dunia ini gampangane mati tanpa membawa iman. Iku la yaqiruna anil ulama wal fuqaha. Yaitu yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi cedoke maring penguasa, lek karo pejabat karo anu keren. Lek karo kiai gak keren. Iya kan? Jarang sing melok pengajian, malah lek ono kunjungan kabeh teko kabeh atian. Jadi itu tandanya sesuatu yang nomor 3 itu sudah masuk. Padahal diperintahkan oleh Imam Al-Ghazali ojo cedek-cedek di penguasa karo pejabat, karena bahayanya afatun azimatun, kumpul dengan mereka bahayanya itu sangat besar. Bahaya yang paling cepat sudah guys sampean rasakan. Lah aku wis kerasa bahaya yang paling cepat kita sok itu jelas. Kita sok. Kenapa? Karena kita dekat. Kita sok. Seolah-olah persoalan iki aku ngerti, aku tak cedek bro. Nah, soal itu sudah yang paling cepat itu, yang paling segera dirasakan itu kita akan sok. Jelas wis, sok hebat, sok keren. Ya tapi kenyataannya aja ngono Pak. Kita punya kenalan pejabat itu enak, urusan itu gampang. Apa mana urusan birokrasi gampang beres Pak. Nah itu paling sedikit lah, paling cepat bahaya yang akan muncul ketika kita kenal berbagai macam pejabat itu seperti itu. Ya sudah gampang apa kata saya, ngono gaya itu kayak ngono. Padahal duduk dek yang jadi pejabat. Lah itu pasti akan terjadi sudah, pasti akan terjadi. Terus yang keempat, warrobiu utawi kang kaping papat, warrobiu utawi kang kaping papat, warrobiu utawi kang kaping papat mimas tengah saking perkara tadau kang kudu ninggal sapa sira ing man Allah takbala yen to orang rimo sira syai'an ing suwiji-wiji min aqail umara saking pewenehane umara wa hadayahum lan hadiah umara wa in alimta sanajan ngerti sapa sira annaha sak temene syai' iku minal halali setengah saking perkara kang halal. Ojo gampang-gampang nerimo peparinge umara, ojo gampang-gampang seneng karo hadiah umara meskipun kita tahu yang diberikan itu adalah sesuatu yang halal. Dari Imam Al-Ghazali, bukan kata saya. Kenapa? Li anna toma'a krono sak temene demen minhum li anna toma'a krono sak temene demen utawa pengarep-pengarep gede minhum saking umara iku yuk situ bisa ngrusakake apa toma ad-dina ing agama. Li anna krono sak temene toma iku yatawalladu bisa muncul yatawalladu kang bisa muncul minhu saking toma apa al-mudahanatu sifat penjilat utawa sifat ngatok. Iki lho aku dikai, ku sifat ngatok itu yang akan muncul. Wa mura'atu janibihim lan
njogo maring golongane umarok, mencoba untuk mempertahankan umarok itu, kepemimpinannya mencoba untuk dipertahankan. Wal muwafaqatu fi dzulmihim, dan mau tidak mau juga akan sepakat atas kezaliman yang sudah dilakukan. Krono wis kadung melok nyoblos Pak, krono wis kadung melok anu piye-piye gitu dibelani, itu yang juga nanti akan terbawa. Yo karek dirasakno. Wa hadza utawi ikilah perkara kulluhu ya sekabehane hadza iku fasadun kerusakan fid dini ing dalam urusan agama. Lek Yai Fawaid yang saya tahu almarhum Yai Fawaid itu mendukung seseorang sampai jadi, dia pasti akan bilang mon engkok bisa mau ke engkok kia saya kudu bisa motoron bae. Itu kalau Yai Fawaid. Yai Fawaid kan betul ada di partai sesuatu yang dukung total. Dawuhnya beliau, kalau saya bisa menaikkan kamu, maka aku juga yang harus menurunkan dirimu. Lah bupati yang dulu, Bupati Situbondo ketemu korupsi kabeh dijur. Pokoknya sampai terjadi pemotongan penutupan jalan. Itu tekadnya Yai Fawaid. Beliau juga dekat dengan penguasa, tapi tekadnya beliau, engkau kalau saya bisa membuat kamu naik menjadi seorang pemimpin, maka ketika kamu tidak amanah, aku juga yang harus menurunkan kamu. Itu namanya tanggung jawab. Jadi lek wani mimpin, lek salah yo wani keluar. Ojo lek wis dadi terus lek salah pangga dibela. Iki wis dielingno. Karena itu pasti yang akan muncul ketika kita sudah mau menerima hadiah dan menerima pemberian dari para umaro. Wis to sing elek-elek iku ketoke api. Ini seperti itu.